Hai, ini Mardina. Jangan lupa subscribe, like, and share. Like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mardina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai muamalah. Bagaimana muamalah tersebut dari berbagai perspektif. Oke, berdasarkan pengertian muamalah dan fikih muamalah dalam kehidupan sosial antara manusia, Islam sudah menata secara sempurna sebuah aturan hukum yang di dalamnya terdapat adab etika dalam hidup bermasyarakat yang sempurna. Semuanya terangkum dalam hukum muamalah. Secara etimologi kata muamalat yang kata tunggalnya muamalah, al-muamalah yang berakar pada kata amalah. Secara arti kata mengandung saling berbuat atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti hubungan antara orang dan orang. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-muf'alah, yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhraj. Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Majid, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Adapun pengertian dalam arti sempit, khas, didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut. Menurut Hudari yang dikutip Hendi Suhendi, muamalah adalah semua manfaat yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Menurut Rashid Ridho, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaatinya. Adapun pengertian muamalah yang sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar, Fatullah Sa'ad yang dikutip oleh Nasrun Harun yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Manusia dalam dimensi di atas adalah seseorang yang mukallaf yang telah dikenai beban taklif yaitu yang telah berakal balik dan cerdas. Prinsip-prinsip muamalah. Prinsip muamalah adalah pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta, benda, atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun non-muslim. Namun ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan bermuamalah ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Muamalah adalah urusan duniawi. Muamalat berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua peraturan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebaliknya, dalam muamalat, semua boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta, benda merupakan urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara. Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan bertransaksi merupakan asas sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29.
Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum dalam masalah muamalat. Adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara. Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik. 4. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Setiap transaksi dan hubungan perdata muamalat dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal-hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraqutni dan lain-lain, Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW, janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain. Dari hadis ini kemudian dibuatlah kaidah kuliah yang berbunyi, kemudaratan harus dihilangkan. Muhammad Daud Ali yang mengemukakan prinsip yang menjadi asas-asas hukum di bidang muamalah. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata boleh dilakukan selama tidak ditentukan lain dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini berarti bahwa Islam membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan menciptakan bentuk dan macam hubungan perdata baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. 2. Asas kemaslahatan hidup. Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan berguna dan berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah suatu asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun dapat dilakukan, asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, meskipun tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Asas ini sangat berguna untuk mengembangkan berbagai lembaga hubungan perdata dan dalam menilai lembaga-lembaga hukum non-Islam yang ada dalam suatu masyarakat. 3. Asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas ini mengandung bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan hendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus selalu diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama Al-Quran dan Sunnah tidak mengatur secara rinci suatu hubungan perdata, maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai hubungan kebebasan mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing. Asas ini sebagaimana telah penulis kemukakan dibuka bersumber dari Al-Quran An-Nisa ayat 4. Ayat asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Asas ini mengandung makna bahwa segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian atau mudarat harus dihindari. Sedangkan hubungan perdata yang mendatangkan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat harus dikembangkan. Dalam asas ini juga terkandung pengertian bahwa dalam melakukan suatu transaksi menghindari kerusakan harus didahulukan daripada meraih keuntungan. Contohnya, perdagangan narkotika, prostitusi, dan perjudian. 5. Asas kebajikan atau kebaikan. Asas ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata seyogyanya mendatangkan kebajikan atau kebaikan kepada kedua belah pihak dan pihak ketiga dalam masyarakat. Kebajikan yang akan diperoleh seseorang haruslah didasarkan kepada kesadaran pengembangan kebaikan dan kerangka kekeluargaan. 6. Asas kekeluargaan, asas kebersamaan yang sederajat. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat adalah asas hubungan perdata yang didasarkan pada sikap saling menghormati, mengasihi, dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan bersama. Asas ini menunjukkan suatu hubungan perdata antara pihak yang menganggap diri masing-masing sebagai anggota keluarga meskipun pada hakikatnya bukan keluarga. Asas ini diambil dari Al-Quran Al-Maidah ayat 5 dan hadis yang mengatakan bahwa umat manusia berasal dari satu keluarga. 7. Asas adil dan berimbang. Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang berada dalam kesempitan. Asas ini juga mengandung bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang. 8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak. Asas ini mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan
penunaian kewajiban terlebih dahulu daripada menuntut hak. Dalam ajaran Islam, seseorang harus memperoleh haknya, misalnya mendapat imbalan pahala setelah ia menunaikan kewajiban terlebih dahulu. 9. Asas merugikan diri sendiri dan orang lain. Asas ini mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya. Merusak harta meskipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Ini berarti bahwa menghancurkan atau memusnahkan barang-barang untuk mencapai kemanfaatan harta, harga, atau keseimbangan pasar tidak dibenarkan oleh hukum Islam. 10. Asas kemampuan berbuat atau bertindak. Pada dasarnya, setiap manusia dapat menjadi subjek hukum dalam setiap hubungan perdata. Jika memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum, dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang mampu memikul kewajiban dan hak sehat rohani dan jasmani. Hubungan perdata yang dibuat oleh orang yang tidak mampu memikul kewajiban dan hak dia melanggar asas ini. Oleh karena itu, hubungan perdatanya batal karena dipandang bertentangan dengan salah satu asas hukum Islam. Asas kebebasan berusaha. Asas ini mengandung makna bahwa pada prinsipnya setiap orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya dan keluarganya. Asas ini mengandung bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha tanpa batasan, kecuali yang telah ditentukan batasannya dilarang oleh hukum Islam. 12. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasanya. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang akan memperoleh suatu hak, misalnya berdasarkan usaha dan jasa baik yang dilakukannya sendiri maupun diusahakan bersama-sama dengan orang-orang lain. Usaha dan jasa yang dilakukan haruslah usaha dan jasa yang baik, bukan usaha dan jasa yang mengandung unsur kejahatan, keji, dan kotor. Usaha dan jasa yang dilakukan melalui kejahatan, kekejian, kekotoran tidak dibenarkan oleh hukum Islam. Asas perlindungan hak. Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan yang halal dan sah harus dilindungi. Apabila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, maka pihak yang dirugikan benar untuk menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian kepada pihak yang merugikan. 13. Asas perlindungan hak. Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan yang halal dan sah harus dilindungi. Apabila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pengembalian hak itu, menuntut kerugian kepada pihak yang merugikannya. 14. Asas hak milik berfungsi. Asas ini menyangkut pemanfaatan hak milik yang dimiliki oleh seseorang menurut hukum Islam. Hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Agama Islam mengajarkan bahwa harta yang telah dikumpulkan oleh orang dalam jumlah yang cukup mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya untuk menyantuni golongan masyarakat antara lain fakir miskin yang disebut dengan mustahik zakat, sebagaimana yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 9 atau ayat 60. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mukallaf, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui yang Maha Bijaksana. 15. Asas beriktikat baik harus dilindungi. Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atas risiko perbuatannya. Namun, jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat yang tersembunyi yang maupun itikat baik dalam hubungan perdata, maka kepentingannya harus dilindungi dan ia berhak menuntut sesuatu jika ia dirugikan karena itikat baiknya itu. 16. Asas risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja. Asas ini mengandung penilaian yang sangat tinggi terhadap kejadian pekerjaan yang berlaku terutama di perusahaan-perusahaan yang merupakan persekutuan antara pemilik modal, harta, dan pemilik tenaga kerja. Jika perusahaan merugi, maka menurut asas ini kerugian hanya dibebankan para pemilik modal atau harta saja, tidak pada pekerjaannya. Ini berarti bahwa pemilik tenaga dijamin haknya untuk mendapat upah sekurang-kurangnya untuk jangka waktu tertentu setelah ternyata perusahaannya menderita kerugian. 17. Asas menganggur dan memberi petunjuk sesuai dengan sifat hukum keperdataan pada umumnya.
dalam hukum Islam berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan hukum-hukum. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf atau ada khilaf, ada kata-kata yang salah. Mohon komentar untuk menjadi lebih baik kembali. Assalamualaikum. Terima kasih.